Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk sahabat-sahabat setia pecinta Abu Nawas, dimanapun kalian berada. Semoga malam ini hati kalian tenang, pikirannya damai, dan rezekinya selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk singgah di channel ini, menemani malam bersama cerita-cerita penuh hikmah, tawa, dan pelajaran hidup dari kecerdikan Abu Nawas. Semoga setiap cerita yang kalian dengarkan bisa menjadi hiburan yang menenangkan hati, pengantar istirahat yang nyaman, sekaligus membawa manfaat dan pesan kebaikan untuk kehidupan sehari-hari. Dan untuk kalian yang mungkin sedang lelah menjalani hari, semoga Allah memudahkan segala urusannya. Yang sedang mencari rezeki, semoga dibukakan pintu keberkahan. Yang sedang bersedih, semoga diberi ketenangan. Dan yang sedang berjuang dalam diam, semoga selalu dikuatkan dan dijaga kesehatannya. Jangan lupa siapkan teh hangat, rebahan, dan senyaman mungkin. Lalu mari kita masuk ke kisah malam ini, sebuah cerita lucu penuh pelajaran tentang Abu Nawas yang akan memberi pelajaran kepada tetangga yang suka gibah. Selamat mendengarkan dan semoga kalian menikmati ceritanya. Jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Selamat datang di channel Kisah Abu Nawas. Pada suatu masa di sebuah kampung yang tidak jauh dari kota Baghdad, hiduplah 5 orang kaya yang terkenal di seluruh daerah. Menjelang hari raya Idul Adha, nama mereka semakin sering disebut-sebut karena kabarnya mereka akan berkurban seekor sapi bersama. Namun, meskipun sama-sama kaya, kelima orang itu memiliki sifat yang sangat berbeda. Yang pertama bernama Haji Salim, seorang saudagar kain yang sangat pelit. Ia selalu menghitung setiap keping dinar yang keluar dari sakunya. Yang kedua bernama Umar Al-Kabir, seorang pedagang rempah yang terkenal sombong. Ia senang sekali dipuji dan selalu merasa dirinya paling hebat. Yang ketiga adalah Hasan, si pemburu pujian. Ia gemar bersedekah, tetapi hanya jika banyak orang yang melihat. Yang keempat bernama Faruk. Ia seorang pedagang unta yang selalu mencari keuntungan dalam segala hal. Sedangkan yang kelima adalah Karim, seorang pria yang sebenarnya tidak terlalu peduli urusan ibadah. Ia hanya suka mengikuti apa yang sedang ramai agar dianggap baik oleh masyarakat. Suatu sore mereka berkumpul di warung kopi milik Pak Tua Hamdan. "Aku punya usul," kata Umar sambil mengusungkan dada. "Apa itu?" tanyanya Hasan. "Kita berlima membeli seekor sapi kurban bersama." "Wah, ide bagus," kata Karim cepat-cepat. Padahal dalam hati ia berpikir, kalau semua yang berkurban, aku juga harus ikut. Kalau tidak, nanti dianggap tidak saleh. Faruk mengelus janggutnya. "Kalau patungan tentu lebih murah." Mata Haji Salim langsung berbinar. Nah, itu baru ide cerdas. Semua tertawa. Mereka pun berangkat ke pasar ternak keesokan harinya. Di sana, mereka menemukan seekor sapi besar, gemuk, sehat, dan sangat gagah. Penjual sapi berkata, "Sapi ini yang terbaik di pasar." Umar langsung berkata keras, "Kalau begitu, kami beli." Padahal belum menawar sama sekali. Haji Salim hampir pingsan mendengarnya. "Hei, jangan langsung setuju. Menawar itu sunnah pedagang." Perdebatan kecil pun terjadi. Setelah tawar-menawar panjang yang membuat penjual sapi hampir kehilangan kesabaran. Akhirnya sapi itu berhasil dibeli. Warga kampung kagum melihat sapi tersebut. "Masya Allah, besar sekali. Lihat tanduknya, pasti dagingnya banyak." Kelima orang kaya itu langsung tersenyum bangga. Namun senyum mereka ternyata tidak berlangsung lama. Saat warga mulai memuji sapi itu, masalah pertama muncul. Seorang warga bertanya, "Siapa sebenarnya yang membeli sapi sebesar itu?" Umar langsung menjawab, "Aku yang mengusulkan." Hasan cepat menyela, "Tapi aku yang pertama setuju." Faruk ikut menimpali, "Aku yang menemukan penjualnya." Karim berkata, "Aku juga ikut patungan." Haji Salim mengangkat tangan, "Tunggu dulu, aku yang paling lama menawar. Kalau bukan karena aku, harga sapi itu jauh lebih mahal." Warga saling pandang. Pertengkaran kecil mulai terlihat. Mereka masih tertawa saat itu.
Namun, tidak ada yang tahu bahwa pertengkaran itu baru permulaan. Sore harinya, sapi itu ditempatkan di kandang dekat lapangan kampung. Kelima orang kaya berdiri mengelilinginya. Masing-masing memandangi sapi itu seolah-olah sapi tersebut milik pribadi mereka. "Tanduk sebelah kanan milikku," kata Umar. "Maksudmu?" tanyanya Hasan. "Aku hanya bercanda." "Tapi kenapa tanduk kanan?" "Karena lebih gagah," Hasan langsung berkata. "Kalau begitu, tanduk kiri milikku." "Kenapa?" "Karena lebih sering dilihat orang." Faruk tertawa. "Kalian berebut tanduk, aku ambil bagian punggung saja." "Kenapa punggung?" tanyanya Karim. "Karena paling besar." Karim tidak mau kalah. "Kalau begitu, aku ambil bagian depan." Haji Salim menggeleng. "Kalian aneh sekali. Aku ambil bagian yang paling banyak dagingnya." Mereka kembali berdebat. Sapi itu bahkan tampak kebingungan melihat manusia yang berdiri di sekelilingnya. Seekor kambing di kandang sebelah sampai mengembik keras seolah ikut tertawa menertawakan mereka. Malam itu, berita tentang 5 orang kaya dan 1 ekor sapi menyebar ke seluruh kampung. Awalnya warga merasa lucu, namun semakin hari pertengkaran mereka justru semakin besar, dan belum ada seorang pun yang mampu menghentikannya. Sementara itu, di sudut kampung yang tenang, Abu Nawas sedang duduk menikmati teh hangat. Ia belum mengetahui bahwa sebentar lagi dirinya akan terseret ke dalam masalah seekor sapi yang berhasil membuat satu kampung pusing. Dan saat Abu Nawas akhirnya mendengar cerita itu, di sebuah senyum tipis mulai muncul di wajahnya. Senyum yang biasanya menjadi tanda bahwa seorang akan segera menerima pelajaran yang tak akan pernah dilupakan. Matahari pagi baru saja muncul di ufuk timur, ketika suara pertengkaran kembali terdengar dari kandang sapi di tengah kampung. Para warga yang sedang menuju pasar bahkan tidak perlu bertanya siapa yang sedang bertengkar. Mereka sudah hafal, pasti 5 orang kaya itu lagi. Benar saja, di depan kandang, Haji Salim, Umar Al-Kabir, Hasan, Faruk, dan Karim sudah berdiri melingkar sambil saling menunjuk. Sapi kurban mereka yang besar dan gemuk tanpa sedang mengunyah rumput dengan tenang, seolah berusaha tidak ikut campur dalam urusan manusia yang jauh lebih rumit daripada dirinya. "Aku ingin namaku ditulis paling atas di depan pengumuman," kata Umar dengan suara lantang. "Kenapa harus namamu?" protes Hasan. "Karena aku yang mengusulkan kurban ini," Hasan mendengus. "Kalau hanya mengusulkan, anak kecil juga bisa." Beberapa warga yang lewat mulai berhenti untuk menonton. Mereka tahu pertengahan ini pasti akan menghibur. Umar menatap Hasan tajam. "Lalu menurutmu siapa yang paling berhak?" "Aku." "Kenapa?" "Karena aku yang paling dikenal warga." Semua langsung tertawa. "Justru itu masalahnya," kata Faruk. "Kalau selalu ingin dikenal, kau selalu ingin dikenal." Hasan tersenyum memandang. "Itu karena aku memang pantas dikenal." Haji Salim memegang kepalanya. "Ya Allah, baru pagi sudah membuatku pusing." Karim yang sejak tadi diam akhirnya ikut bicara. Sebenarnya sederhana." "Bagaimana?" tanya yang lain. "Kita tulis saja semua nama." Semua mengangguk. Namun Karim melanjutkan, "Tapi nama aku ditulis dengan huruf paling besar." "Kenapa?" sentak mereka bertanya. Kami tersenyum malu. Karim tersenyum malu-malu. "Supaya mudah dibaca." Tawa warga pecah. Bahkan seorang tukang roti hampir menjatuhkan keranjang dagangannya. Masalahnya ternyata tidak berhenti di sana. Menjelang siang, mereka mulai memperdebatkan soal posisi saat penyembelihan nanti. Umar berkata, "Aku harus berdiri paling depan." "Kenapa?" tanyanya Faruk. "Agar tamu dari kampung sebelah tahu siapa yang berkorban." Hasan langsung menyela. "Kalau begitu, aku juga harus di depan." "Kenapa lagi?" "Agar mereka tahu aku juga ikut." Karim mengangkat tangan. "Aku juga." "Kenapa?" "Karena kalau kalian semua di depan dan aku di belakang, orang bisa mengira aku hanya lewat." Warga yang mendengar mulai menahan tawa. Faruk kemudian berkata, "Kalau menurutku yang paling depan harusnya mengeluarkan uang paling banyak." Semua langsung diam, lalu mereka saling menatap. Karena sebenarnya tidak ada yang tahu pasti siapa yang membayar paling banyak. Mereka memang patungan, tetapi sejak awal masing-masing selalu merasa kontribusinya lebih besar. "Aku mengeluarkan 50 dinar," kata Umar. "Aku juga 50," katanya Hasan. "Aku juga," kata Karim. "Aku juga," kata Faruk. Semua memandang Haji Salim. Pedagang kain itu langsung berkeringat. "Kalau aku, ya, aku juga 50. "Kenapa ragu?" "Karena aku masih sakit hati mengeluarkannya." Tawa warga kembali pecah.
Sore harinya masalah makhluk baru muncul. Mereka mulai membicarakan pembagian daging. Padahal daging itu bahkan belum menjadi daging. Sapi itu masih hidup dan sehat, namun mereka sudah sibuk berdebat. Faruk berkata, "Menurutku sebagian daging bisa dijual." "Dijual?" seru warga. Faruk mengangguk, "Keuntungnya bisa dibagi." Hasan langsung menggeleng, "Ini kurban, bukan perdagangan. Tapi tetap saja sayang kalau tidak menghasilkan." Umar menepuk baunya. "Itulah masalahmu, kau melihat untung rugi bahkan saat tidur." Seorang kakek yang mendengar dari jauh tertawa. Kalau Faruk masuk surga pun mungkin dia akan bertanya apakah ada diskon. Seluruh warga terbahak-bahak. Faruk hanya tersenyum kaku. Hari berikutnya, pertengkaran semakin terkenal. Anak-anak kecil bahkan mulai membuat permainan baru. Mereka bermain pura-pura menjadi 5 orang kaya itu. Seorang anak berteriak, "Aku Umar, aku paling hebat." Anak lain menjawab, "Aku Hasan, lihat aku, lihat aku." Yang lain berkata, "Aku Haji Salim, jangan ambil uangku." Anak-anak tertawa sambil berguling-guling. Ketika orang kaya itu melihatnya, wajah mereka langsung memerah. Namun bukannya malu, mereka justru semakin sibuk membela diri. "Aku tidak seperti itu," kata Umar. "Kami hanya bercanda," jawab anak-anak. "Tapi sangat mirip," teriak warga. Semua kembali tertawa. Malam harinya, mereka mengadakan pertemuan di rumah Umar. Mereka berharap bisa menyelesaikan masalah dengan damai. Namun yang terjadi justru sebaliknya. "Siapa yang akan memberikan sambutan saat penyembelihan?" tanya Hasan. "Aku," jawab Umar. "Tidak bisa." "Kenapa?" "Karena aku juga ingin berbicara." "Aku juga," kata Karim. "Aku juga," kata Faruk. Haji Salim mengangkat tangan. "Aku tidak ingin berbicara." Semua menghela nafas lega. Namun ia melanjutkan, "Aku hanya ingin memastikan tidak ada biaya tambahan." Mereka kembali mengeluh. Pertemuannya seharusnya berlangsung setengah jam berubah menjadi 3 jam tanpa hasil. Masing-masing pulang dengan wajah kesal. Keesokan paginya, seluruh kampung sudah benar-benar lelah. Bahkan sapi mereka tampak lebih tenang daripada para pemiliknya. Di warung kopi Hamdan, para warga berkumpul membahas masalah itu. Kalau begini terus, Idul Adha bisa lewat sebelum mereka selesai bertengkar. Benar, sapi itu mungkin lebih ikhlas daripada mereka. Lalu mengangguk, setuju. Lalu seorang lelaki itu berkata, "Kita butuh seorang yang bisa menyadarkan mereka." "Siapa?" Semua terdiam beberapa saat. Kemudian satu nama disebut hampir bersamaan, Abu Nawas. Wajah-wajah semula kusut langsung berubah cerah. Tentu saja, jika ada satu orang yang mampu menyelesaikan masalah paling rumit dengan cara paling tidak terduga, orang itu adalah Abu Nawas. Dan tanpa disadari, 5 orang kaya tersebut, keputusan warga untuk memanggil Abu Nawas akan menjadi awal dari serangkaian kejadian yang sangat memalukan, sekaligus sangat mengubah hidup mereka. Esokan paginya, suasana warung kopi milik Hamdan jauh lebih ramai dari biasanya. Hampir seluruh warga kampung berkumpul di sana, bukan karena ada pesta atau pasar murah, melainkan karena ada satu masalah yang sejak beberapa hari terakhir menjadi bahan pembicaraan semua orang. Masalah itu tentu saja tentang 5 orang kaya dan seekor sapi kurban. Bahkan para pedagang yang biasanya sibuk menjajakan barang, kini lebih tertarik membahas pertengkaran mereka. Aku dengar kemarin mereka hampir berdebat soal siapa yang berhak memegang tali sapi. "Itu belum seberapa," sahut yang lain. "Aku dengar mereka juga mempermasalahkan siapa yang berdiri paling dekat dengan sapi saat difoto oleh bulu tangkis kampung." Semua tertawa. Di tengah keramaian itu, Hamdan berkata sambil mengelus jenggotnya, "Kau tidak bisa membiarkan ini terus berlangsung." "Benar, mereka membuat kampung ini semakin seperti sepanggung sandiwara." "Lalu siapa yang biasa menghentikan mereka?" Hamdan tersenyum. "Abu Nawas." Nama itu langsung membuat semua orang mengangguk setuju. Tidak lama kemudian, 2 orang warga berangkat menuju rumah Abu Nawas yang berada di pinggir kampung. Saat mereka tiba, Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon kurma. Di depannya ada secangkir teh hangat dan beberapa potong roti. Ia tampak menikmati pagi yang tenang. Namun ketenangan itu langsung berubah ketika kedua warga datang dengan wajah serius. "Assalamualaikum, Abu Nawas." "Waalaikumsalam." Abu Nawas tersenyum. "Kalian terlihat seperti orang yang kehilangan unta." Salah satu warga menghela nafas. "Lebih buruk dari itu." "Oh, kami kehilangan ketenangan." Abu Nawas mengangkat halus. "Itu terdengar mahal."
Warga itu lalu menceritakan seluruh masalah tentang 5 orang kaya dan sapi kurban mereka. Semakin lama mendengar cerita itu, semakin Abu Nawas semakin lebar. Saat kisah selesai diceritakan, ia bahkan tertawa kecil. Jadi masalahnya bukan sapi, bukan juga kurbannya, bukan. Lalu siapa pemiliknya? Abu Nawas tertawa lagi. Nah, itu lebih masuk akal. Menjelang siang, Abu Nawas datang ke lapangan kampung. Seperti biasa, kehadirannya langsung menarik perhatian warga. Sementara itu, 5 orang kaya sedang kembali berdebat di dekat kandang sapi. Kalian sedang membicarakan apa? Tanya Abu Nawas. Mereka langsung mendekat. Abu Nawas, kau harus menjadi hakim. Kau harus memutuskan siapa yang paling berjasa, dan siapa yang paling dermawan, dan siapa yang paling layak mendapatkan penghormatan, dan siapa yang paling tunggu. Abu Nawas mengangkat tangan. Kalian berbicara seperti pedagang yang menjual 5 karung kata sekaligus. Warga tertawa. Kelima orang kaya itu pun terdiam. Abu Nawas lalu duduk di atas bangku kayu. Ceritakan satu persatu. Maka dimulailah sesi keluhan paling panjang yang pernah didengar kampung itu. Umar berbicara hampir setengah jam. Kemudian Hasan berbicara lebih lama lagi. Faruk menjelaskan keuntungan dan kerugiannya. Karim sibuk menjelaskan citra dirinya di mata masyarakat. Dan Haji Salim mengeluh tentang uang yang sudah keluar dari sakunya. Abu Nawas hanya mengangguk-angguk, sesekali menyeruput teh yang diberikan warga. Saat semuanya selesai, matahari hampir berada di tepat di atas kepala. Bagaimana? Tanya Umar. Siapa yang benar? Abu Nawas mengusap dagunya. Menurutku, kelima orang itu langsung maju bersamaan. Ya, kalian semua benar. Mereka tersenyum puas. Namun Abu Nawas melanjutkan, dan kalian semua salah. Senyum mereka langsung hilang. Apa maksudmu? Tanyanya Hasan. Abu Nawas tersenyum tenang. Aku belum bisa memutuskan. Kenapa? Karena aku belum tahu siapa yang benar-benar ikhlas. Mereka saling pandang. Ikhlas? Tanyanya Karim. Tentu kami ikhlas. Abu Nawas mengangguk pelan. Bagus. Lalu, aku hanya perlu membuktikannya. Warga mulai penasaran. Mereka tahu Abu Nawas pasti sedang merencanakan sesuatu. Dan biasanya, rencana Abu Nawas tidak pernah bisa biasa. Benar saja, sore itu Abu Nawas mengumumkan sesuatu di tengah lapangan. Wahai warga kampung, semua berkumpul. Berdasarkan permintaan masyarakat, aku akan mengadakan serangkaian ujian. Ujian? Tanyanya Umar. Iya. Untuk apa? Untuk menentukan siapa yang paling ikhlas di antara kalian. Kelima orang kaya itu langsung tersenyum percaya diri. Itu mudah. Aku pasti menang. Tidak, aku yang menang. Kalian lihat saja nanti. Abu Nawas menahan senyum. Persis seperti yang ia harapkan. Besok pagi, ujian pertama dimulai. Apa ujiannya? Tanya Faruk. Abu Nawas berdiri. Itu rahasia. Sedikit petunjuk? Tidak. Petunjuk kecil? Tidak. Petunjuk sangat kecil? Tidak. Warga tertawa. Malam itu, seluruh kampung dipenuhi rasa penasaran. Anak-anak membicarakan sebelum tidur. Para pedagang membahasnya di pasar malam. Beberapa para ibu yang sedang memasak ikut bertanya-tanya, apa kira-kira rencana Abu Nawas? Tidak ada yang tahu. Kalau Abu Nawas tersenyum seperti tadi, biasanya akan ada kejadian lucu. Sementara itu, 5 orang kaya justru sibuk mempersiapkan diri. Umar membeli pakaian baru. Hasan berlatih tersenyum di depan cermin. Karim mencoba mencari agar terlihat paling saleh. Faruk menghitung kemungkinan menang. Sedangkan Haji Salim sibuk memastikan ujian itu tidak membutuhkan biaya tambahan. Tak seorang pun menyadari bahwa mereka sedang berjalan menuju jebakan paling cerdas yang pernah dibuat Abu Nawas. Dan keesokan paginya, seluruh kampung akan menyaksikan sesuatu yang membuat mereka tertawa selama bertahun-tahun. Karena ujian pertama Abu Nawas bukan sekedar ujian, melainkan sebuah cermin yang akan memperlihatkan sifat asli kelima orang kaya itu di depan semua orang. Pagi itu lapangan kampung sudah penuh oleh warga bahkan sebelum matahari naik tinggi. Anak-anak berlarian sambil tertawa. Para pedagang membawa dagangan mereka ke pinggir lapangan, dan para orang tua duduk di bawah pohon kurma sambil menunggu pertunjukan yang mereka yakini akan sangat menghibur. Semua ingin melihat ujian pertama yang disiapkan Abu Nawas. Di tengah lapangan telah disediakan sebuah meja kayu panjang. Di atasnya terdapat 5 kantong kain yang tertutup rapat.
5 orang kaya datang dengan penuh percaya diri. Umar mengenakan jubah terbaiknya. Hasan memakai sorban baru yang berwarna cerah. Karim berjalan sambil sekali menebarkan senyum kepada warga. Faruk membawa buku catatan kecil seperti pedagang yang hendak menghitung laba. Sedangkan Haji Salim datang sambil memegang kantong uangnya erat-erat. Abu Nawas berdiri di depan mereka. "Wahai sahabat-sahabatku," katanya, "kalian siap?" "Tentu," jawab mereka serentak. Abu Nawas tersenyum. "Hari ini kita akan menguji keikhlasan." "Itu mudah," kata Umar. "Aku sudah ikhlas sejak lahir." Warga tertawa. Seorang anak kecil berbisik kepada temannya, "Kalau benar begitu, kenapa dia sering mengingatkan orang tentang kebaikannya?" Temannya mengaku setuju. Abu Nawas langsung menunjuk 5 kantong di atas meja. Di dalam kantong itu terdapat sejumlah dinar. Mata Haji Salim langsung membesar. "Dinar? Ya, berapa jumlahnya?" "Itu tidak penting. Bagiku sangat penting." Warga kembali tertawa. Abu Nawas melanjutkan, "Tugas kalian sederhana, ambil 1 kantong, lalu berikan seluruh isinya kepada orang miskin yang kalian pilih." "Semudah itu?" tanya Hasan. "Semudah itu. Lalu, bagaimana menemukan pemenangnya?" tanya Karim. Abu Nawas menjawab santai, "Pemenangnya adalah orang yang paling ikhlas." Mereka saling tersenyum, masing-masing yakin akan menang. Tak lama kemudian, mereka menerima kantong masing-masing dan berpencar ke seluruh kampung. Namun Abu Nawas diam-diam menyuruh beberapa warga mengikuti mereka dari kejauhan. "Jangan mengganggu," bisiknya. "Cukup amati." Warga mengangguk, mereka penasaran. Orang pertama yang diamati adalah Hasan. Begitu menemukan seorang pengemis tua, Hasan langsung mengambilnya. Namun sebelum menyerahkan kantong uang, ia berteriak terlebih dahulu, "Wahai warga kampung!" Beberapa orang menoleh. "Apa yang terjadi?" tanya mereka. Hasan tersenyum lebar. "Aku hanya ingin membantu orang miskin." Ia lalu menyerahkan kantong itu dengan gerakan yang sangat lambat, seolah sedang tampil di panggung sandiwara. Bahkan ia sempat memperbaiki posisi sorbannya agar terlihat lebih gagah. Seorang warga yang mengikuti dari kejauhan menahan tawa. Ternyata dia memberi sedekah sekaligus pertunjukan. Sementara itu, Umar berjalan ke bagian lain kampung. Ia menemukan seorang janda tua yang hidup sederhana. "Terimalah ini," katanya. Janda itu tersenyum. "Semoga Allah membalas kebaikanmu." Namun Umar segera berkata, "Kalau ada yang bertanya siapa yang memberimu uang, jangan lupa sebut namaku." Janda itu berkedip bingung. "Kenapa?" "Agar mereka tahu aku peduli kepada masyarakat." Warga yang mengamati hampir tersedak menahan tawa. Di tempat lain, Karim juga sedang menjalankan tugasnya. Ia memberikan kantong kepada seorang tukang sapu tua. Namun setelah itu, ia terus berjalan di belakang orang tersebut. "Kenapa Tuan mengikuti saya?" tanya si tukang sapu. "Aku hanya ingin memastikan apa? Bahwa orang-orang melihat ke aku memberimu sedekah." Tukang sapu itu sampai menggeleng-gelengkan kepala. Faruk ternyata lebih lucu lagi. Ia memang memberikan kantong uang kepada seorang nelayan miskin. Namun beberapa menit kemudian ia bertanya, "Kalau uang itu kau gunakan berdagang, berapa keuntungannya bisa kau dapat?" Nelayan itu bingung. "Mungkin sedikit." Faruk tersenyum. "Kalau begitu nanti kita bagi hasil." "Apa?" "Aku hanya bercanda." Tetapi wajahnya menunjukkan bahwa ia tidak sepenuhnya bercanda. Terakhir adalah Haji Salim. Warga yang mengikuti hampir tidak menemukan siapapun yang menerima sedekah darinya. Karena sepanjang jalan ia terus membuka kantong itu, menghitung, menutupnya, membuka lagi, menghitung lagi, dan menghela nafas panjang. Berat sekali rasanya berpisah dengan uang sebanyak ini. Saat akhirnya ia menemukan seorang fakir miskin, ia berdiri hampir 10 menit tanpa bergerak. "Kenapa Tuan diam saja?" tanyanya si fakir. "Aku sedang mengucapkan selamat tinggal." "Kepada siapa?" "Kepada uang ini." Warga yang mengawasi hampir jatuh karena tertawa. Menjelang sore, seluruh peserta kembali berkumpul di lapangan. Abu Nawas duduk tenang sambil menyeruput teh. "Bagaimana?" tanya Umar percaya diri. "Aku pasti menang." "Belum tentu," kata Hasan. "Aku yang paling dermawan." "Tidak," sahut Karim. "Aku yang paling tulus." "Jelas aku," kata Faruk. Hanya Haji Salim mengangguk. "Yang penting bukan siapa yang menang." Semua terkejut. "Wah, akhirnya kau bicara bijak." Haji Salim melanjutkan, "Yang penting hadiah untuk pemenang tidak terlalu mahal." Seluruh lapangan meledak oleh tawa.
Abu Nawas kemudian berdiri. Wahai warga kampung, semua langsung terdiam. Aku telah menerima laporan tentang apa yang dilakukan kelima peserta. Kelima orang kaya mulai gugup. Apakah ada pemenangnya? Tanya Hasan. Ada. Mereka maju bersama. Siapa? Abu Nawas menunjuk seorang di belakang kerumunan. Semua menoleh. Ternyata yang ditunjuk adalah orang pengemis tua. Dia pemenangnya. Loh, seru mereka. Kenapa dia? Abu Nawas tersenyum. Karena hanya dia yang menerima sedekah tanpa meminta siapapun yang memuji dirinya. Warga tertawa dan bertepuk tangan. Kelima orang kaya mulai saling meririk dengan wajah marah. Merah. Untuk pertama kalinya, mereka merasa sedikit malu. Namun Abu Nawas belum selesai. Itu baru ujian pertama. Mereka langsung menolak ludah. Masih ada ujian kedua. Seperti apa? Tanyanya Karim gugup. Abu Nawas tersenyum lebar. Saya jamin jauh lebih menarik. Mendengar itu, warga kampung justru bersorak gembira. Karena mereka tahu satu hal. Jika ujian pertama saja sudah membuat 5 orang kaya itu malu di depan seluruh kampung, maka ujian kedua pasti akan jauh lebih heboh. Dan tanpa mereka sadari, rahasia terbesar tentang niat masing-masing akan segera terbongkar satu persatu. Keesokan paginya, suasana kampung jauh lebih ramai daripada hari sebelumnya. Jika pada ujian pertama warga hanya penasaran, kini mereka benar-benar antusias. Berita tentang bagaimana 5 orang kaya dipermalukan oleh ujian Abu Nawas telah menyebar hingga ke kampung tetangga. Bahkan ada beberapa pedagang yang sengaja datang lebih awal hanya untuk menonton. Aku tidak mau ketinggalan. Aku dengar kemarin saling mengucapkan selamat tinggal pada uangnya. Dan Hasan memberi sedekah sambil mencari penonton. Tawa kembali pecah di mana-mana. Sementara itu, 5 orang kaya datang dengan wajah yang jauh berbeda dari kemarin. Mereka tidak lagi terlalu percaya diri, namun masing-masing masih berharap bisa membuktikan bahwa dirinya lebih baik daripada yang lain. Di tengah lapangan, Abu Nawas sudah menunggu. Di depannya terdapat 5 kursi dan sebuah kotak kayu besar yang tertiup lain. Warga langsung penasaran. Apa isi kotak itu? Emas, hadiah, atau jebakan? Abu Nawas hanya tersenyum. Ia memang senang membiarkan rasa penasaran tumbuh terlebih dahulu. Wahai sahabat-sahabatku, kata Abu Nawas, hari ini kita akan menjalani ujian kedua. Kelima orang kaya menelan ludah. Apakah sulit? Tanyanya Karim. Tidak. Apakah memalukan? Abu Nawas berpikir sejenak. Lumayan. Warga langsung tertawa. Kelima orang kaya mulai merasa tidak tenang. Abu Nawas selalu menunjuk 5 kursi. Duduklah. Mereka pun duduk berjajar. Kemudian Abu Nawas mengangkat kotak kayu itu. Di dalam kotak ini ada 5 gulungan kertas. Isinya apa? Tanya Umar. Rahasia. Kenapa selalu rahasia? Keluh Haji Salim. Karena kalau aku beritahu sekarang, aku kehilangan hiburan. Seluruh lapangan kembali ketawa. Satu persatu mereka mengambil gulungan. Abu Nawas selalu berkata, sekarang baca isi kertas kalian. Mereka membuka gulungan masing-masing. Lalu wajah mereka berubah bingung, karena semua gulungan hanya berisi satu kalimat. Tulislah. Tuliskan alasan sebenarnya mengapa engkau ikut berkorban. Lapangan mendadak sunyi. Kelima orang kaya saling berpandang. Tidak ada yang menyangka pertanyaan sederhana itu. Hasan tertawa kecil. Itu mudah. Bagus, kata Abu Nawas. Kalau begitu, tulislah. Mereka pun mulai menulis. Namun semakin lama, wajah mereka semakin serius. Karena ternyata menuliskan niatnya sebenarnya jauh lebih sulit daripada yang mereka bayangkan. Setelah selesai, Abu Nawas mengumpulkan semua kertas. Lalu ia berkata, sekarang aku akan membacakan jawaban kalian. Kelima orang kaya langsung panik. Apa? Di depan semua orang? Tentu saja. Tapi itu rahasia. Abu Nawas tersenyum. Kalau niat kalian baik, kenapa takut dibicarakan? Mereka langsung terdiam. Warga mulai tersenyum-senyum. Mereka bisa mencium aroma kekacauan yang sebentar lagi muncul. Abu Nawas membuka gulungan pertama. Peserta pertama menulis, aku ikut berkorban agar masyarakat tahu bahwa aku adalah orang paling dermawan di kampung ini. Seluruh warga langsung menoleh ke arah Hasan, karena gaya kalimat itu sangat mirip dengan dirinya. Hasan langsung menunduk. Tawa kecil mulai terdengar. Abu Nawas membuka gulungan kedua.
Aku ingin berkorban karena tidak ingin kalah terkenal dari orang lain. Kini semua mata tertuju pada Umar. Wajah Umar merah seperti delima matang. Seorang anak kecil bahkan berbisik, "Itu pasti Paman Umar." Tahu warga semakin besar. Guluhan ketika dibuka. Aku ikut berkorban karena semua orang melakukannya. Kalau aku tidak ikut, nanti orang mengira aku tidak salah. Kini giliran Karim yang menutupi wajahnya. Warga langsung tertawa keras. Karim bahkan tidak berani mengangkat kepala. "Astaga," gumamnya. "Kenapa aku menulis jujur itu?" Abu Nawas langsung membuka gulungan keempat. "Aku berharap dari kegiatan kurban ini, aku bisa mendapatkan banyak relasi dagangan baru." Seluruh lapangan meledak, bahkan beberapa warga sampai memegang perut karena terlalu banyak tertawa. Faruk langsung memejamkan mata. "Aku seharusnya tidak menulis bagian itu, tapi kamu menuliskannya," kata Abu Nawas. "Itulah yang membuatnya lucu." Kini tinggal satu gulungan. Semua mata tertuju pada Haji Salim. Bahkan sebelum dibuka, warga sudah mulai tersenyum. Abu Nawas membaca perlahan. "Sejujurnya, aku masih sedih karena uangku berkurang. Namun, aku ikut berkorban karena takut istriku marah kalau tidak ikut." Hening selama 1 detik. Lalu, seluruh lapangan terguncang oleh gelak tawa. Bahkan Haji Salim sendiri akhirnya ikut tertawa. "Itu memang benar. Akhirnya ada yang jujur," teriak seorang warga. Setelah tawa mereda, Abu Nawas berdiri. "Apakah kalian tahu kenapa aku minta kalian menulis itu?" Mereka menggeleng. Abu Nawas menunjuk dada masing-masing. "Karena manusia sering mampu menipu orang lain." Ia lalu menunjuk kepala mereka, bahkan terkadang mampu menipu dirinya sendiri. Suasananya mulai tenang, tetapi ketika seorang dipaksa melihat isi hatinya sendiri, kebenaran biasanya muncul. Kelima orang kaya mulai menunduk kepala. Untuk pertama kalinya sejak sapi itu dibeli, mereka tidak saling menyalahkan. Mereka justru semakin memikirkan diri masing-masing. Kelima orang kaya perlahan mulai menyadari bahwa selama ini mereka lebih sibuk memikirkan pujian manusia daripada ridho Allah. Namun Abu Nawas tahu, pelajaran itu belum cukup. Kesadaran mereka baru mulai tumbuh. Ia masih memiliki satu pelajaran terakhir. Pelajaran yang akan membuat mereka benar-benar memahami makna kurban yang sesungguhnya. Pelajaran yang bahkan akan melibatkan seekor sapi yang selama ini menjadi sumber pertengkaran mereka. Dan ketika hari itu tiba, seluruh kamu akan memperoleh hikmah yang tak pernah mereka lupakan. Pagi berikutnya, suasana kampung terasa berbeda. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, tidak terdengar suara pertengkaran dari dekat kandang sapi. Warga yang melewati lapangan bahkan sempat berhenti karena merasa ada yang aneh. Kenapa sepi? Apa mereka sedang sakit? Atau Abu Nawas berhasil membuat mereka kehabisan bahan untuk bertengkar? Beberapa orang tertawa kecil. Sementara itu, 5 orang kaya sedang duduk bersama di bawah pohon kurma. Tidak yang saling menyela, tidak yang membanggakan diri. Mereka masih memikirkan ujian kedua yang dilakukan Abu Nawas kemarin. Terutama ketika rahasia niat mereka terbongkar di depan seluruh kampung. Sesekali mereka saling melirik dengan rasa malu. Hasan yang biasanya paling banyak bicara, kini justru sibuk menatap tanah. Umar yang biasanya selalu membusungkan dada, terlihat lebih tenang. Karim tidak lagi sibuk tersenyum kepada siapa orang yang terlewat. Bahkan Faruk berhenti menghitung keuntungan dari segala hal yang dilihatnya. Sedangkan Haji Salim tampak lebih sering menghela nafas daripada menghitung uang. Saat itu Abu Nawas datang. Ia membawa seutas tali dan sebuah ember kecil berisi air. Warga yang melihatnya segera berkumpul. Mereka tahu jika Abu Nawas membuat sesuatu yang aneh, biasanya akan ada pelajaran menarik di baliknya. "Apakah ujian ketika dimulai?" tanya seorang warga. Abu Nawas mengangguk. "Ya." Kelima orang kaya langsung berdiri. "Kami siap." Abu Nawas tersenyum. "Kali ini tidak ada tulisan." "Syukurlah," pikir mereka. Tidak ada juga hukuman. Mereka semakin lega dan tidak ada hadiah. Haji Salim tersenyum puas. "Itu bagian terbaik yang pernah kudengar." Warga tertawa. Abu Nawas selalu mengajak mereka mendekati kandang sapi. Sapi besar itu sedang makan rumput dengan santai. Soalnya tidak tahu bahwa selama berhari-hari dirinya menjadi penyebab pertengkaran satu kampung. Abu Nawas menunjuk sapi tersebut. "Coba kalian perhatikan baik-baik." Mereka menurut. Lalu
Tanya Umar. Apa yang kalian lihat? Sapi. Tentu saja sapi, kata Abu Nawas. Tapi apa lagi? Mereka berpikir. Hasan menjawab. Sapi yang sehat. Karim berkata. Sapi yang besar. Farak menambahkan. Sapi yang bernilai mahal. Haji Salim mengangguk. Sangat mahal. Warga tertawa lagi, namun Abu Nawas menggeleng. Kalian masih belum melihatnya. Lalu apa yang harus kami lihat? Tanya mereka. Abu Nawas berjalan pelan mendekati sapi. Kemudian ia mengusap kepala hewan itu. Lihatlah sapi ini. Sapi tidak pernah bertanya siapa yang paling banyak membayarnya. Mereka terdiam. Sapi ini tidak pernah meminta namanya diumumkan. Mereka kembali diam. Sapi ini tidak pernah meminta pujian. Kini suasana semakin sunyi. Abu Nawas melanjutkan. Padahal dialah yang akan memberi seluruh dirinya. Kalimat itu membuat banyak warga mulai merenung. Bahkan kelima orang kaya perlahan menunduk kepala. Abu Nawas kemudian mengambil ember berisi air. Ia menuangkan sedikit air ke dalam 5 mangkuk kecil yang telah disiapkan. Masing-masing mangkuk berisi jumlah yang berbeda. Ada yang penuh, ada yang setengah, ada yang hanya sedikit. Kemudian ia bertanya, menurut kalian mangkuk mana yang paling berguna bagi orang yang kehausan di padang pasir? Mereka melihat satu sama lain. Tentu yang paling penuh, jawab Umar. Belum tentu, kata Abu Nawas. Loh, ia lalu menunjuk seorang pengembala tua yang kebetulan lewat. Jika orang itu hanya membukukan satu teguk untuk menyelamatkan dirinya, maka mangkuk kecil itu bisa sama berharganya dengan yang besar. Mereka mulai memahami arah pembicaraan Abu Nawas. Begitu juga dengan kurban. Semua dia mendengarkan. Allah tidak melihat siapa yang memberi paling banyak pujian kepada dirinya. Allah juga tidak melihat siapa yang paling sering dipuji manusia. Allah melihat hati yang memberi. Angin pagi berembus pelan. Tak seorang pun berbicara. Abu Nawas kemudian mengambil ranting kecil dan menggambar lingkaran di tanah. Di dalam lingkaran itu, ia menuliskan satu kata, ikhlas. Menurut kalian, katanya, apa yang terjadi jika keikhlasan dicampur dengan kesombongan? Tidak sempurna, jawab seorang warga. Benar. Lalu apa yang terjadi jika dicampur ria? Rusak. Bagus. Abu Nawas mengangguk. Lalu apa yang terjadi jika dicampur keinginan mencari keuntungan? Farouk menundukkan kepala. Maknanya berkurang. Benar. Ia kemudian menghapus bagian tulisan itu dengan kakinya. Lalu berkata, begitulah ibadah yang dicampuri kepentingan pribadi. Kelima orang kaya mulai merasakan sesuatu yang menusuk hati mereka. Selama ini mereka sibuk memperdebatkan siapa yang paling besar jasanya. Padahal mereka hampir lupa mengapa korban itu dilakukan. Hasan akhirnya berbicara. Abu Nawas, iya, apakah selama ini kami terlihat sangat buruk? Abu Nawas tersenyum. Tidak. Lalu, kalian hanya terlalu sibuk melihat diri sendiri sampai lupa melihat tujuan ibadah. Umar menghela nafas panjang. Itu benar. Karim mengangguk pelan. Aku bahkan lebih takut pada penilaian manusia daripada memikirkannya aku sendiri. Farouk tersenyum malu. Aku mencari keuntungan di tempat yang seharusnya menjadi ladang keikhlasan. Haji Salim pun berkata, dan aku terlalu mencintai uangku. Seorang anak kecil yang mendengar langsung berseru, nah, itu baru jujur. Seluruh warga tertawa. Bahkan Haji Salim ikut tertawa. Kemudian Abu Nawas berdiri. Ia memandang seluruh warga kampung. Wahai sahabat-sahabatku, semua memperhatikan. Sapi ini telah mengajarkan sesuatu kepada kita. Apa itu? Tanya seorang warga. Bahkan memberi bukan tentang seberapa besar yang keluar dari tangan kita, tetapi seberapa tulus yang keluar dari hati kita. Fajar hari raya Idul Adha akhirnya tiba. Langit Baghdad tampak cerah. Embun masih menempel di dedaunan. Sementara suara takbir menggema dari seluruh penjuru kampung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Suara mengalun lembut, menyentuh hati setiap orang yang mendengarkannya. Warga kampung mulai berjalan menuju lapangan untuk melaksanakan sholat Id. Anak-anak mengenakan pakaian terbaik mereka. Pada orang tua tersenyum bahagia. Suasana penuh kehangatan dan kebersamaan. Namun ada satu hal yang paling menarik perhatian warga pagi itu. 5 orang kaya yang selama ini seminggu terakhir menjadi bahan pembicaraan. Seluruh kampung kini berjalan berdampingan tanpa bertengkar sedikit pun. Tak ada yang menggosongkan dada, tak ada yang berebut posisi paling depan. Tak ada yang sibuk mencari pujian. Mereka berjalan tenang sambil saling tersenyum. Beberapa warga bahkan mengucap mata. Aku tidak salah lihat kan?
Tidak, mereka tidak sedang bertengkar. Ini lebih ajaib daripada cerita jin di gurun pasir. Tawa kecil terdengar di antara warga. Setelah salat Id selesai, seluruh kampung berkumpul di sekitar tempat penyembelihan kurban. Sapi besar yang selama ini menjadi sumber perdebatan berdiri dengan tenang. Namun kali ini suasananya sangat berbeda. Biasanya Umar akan sibuk mencari tempat yang paling mudah dilihat orang. Hari ini ia justru berdiri di samping warga biasa. Biasanya Hasan akan berusaha menjadi pusat perhatian. Hari ini ia malah membantu mengatur barisan anak-anak. Biasanya Karim sibuk tersenyum kepada semua orang akan terlihat saleh. Kali ini ia lebih banyak diam dan membantu para panitia. Faruk yang biasanya menghitung untung rugi justru membantu menyiapkan kantong pembagian daging. Dan yang paling mengejutkan adalah Haji Salim. Ia membawa beberapa karung gandum dari rumahnya. Wah, Haji Salim memberi tambahan makanan. Tidak mungkin. Apakah matahari terbit dari barat? Semua tertawa. Haji Salim ikut tertawa sambil menggeleng. Sudahlah, jangan membuatku menyesal. Sebelum penyembelihan dimulai, Umar melangkah maju. Seluruh warga memperhatikannya. Mereka mengira ia akan kembali berpidato panjang seperti biasanya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Umar menundukkan kepala. Wahai warga kampung, semua diam. Aku ingin meminta maaf. Kalimat itu membuat banyak orang terkejut. Aku terlalu sibuk mencari penghormatan. Ia menatap teman-temannya. Aku lupa bahwa korban bukan tentang diriku. Hasan maju menyusul. Aku juga minta maaf. Aku terlalu ingin dipuji. Kemudian Karim melangkah. Aku terlalu peduli pada penilaian manusia. Faruk mengangkat tangan. Aku bahkan mencoba mencari keuntungan dari ibadah. Warga tertawa kecil. Faruk tersenyum malu. Dan itu memang sangat memalukan. Terakhir, Haji Salim maju. Semua langsung menunggu dengan penuh rasa ingin tahu. Haji Salim menghela nafas panjang. Aku, iya, tanya warga. Aku masih sayang pada uangku. Seluruh lapangan langsung meledak oleh tawa. Tapi sekarang aku sadar. Ia tersenyum. Uang yang digunakan untuk kebaikan tidak pernah benar-benar hilang. Tepuk tangan bergema di seluruh lapangan. Di tengah suasana itu, Abu Nawas berdiri sambil tersenyum. Seorang anak kecil menghampirinya. Paman Abu Nawas? Iya. Apakah mereka tulus? Apakah mereka lulus ujian? Abu Nawas menatap 5 orang kaya yang kini saling membantu mempersiapkan pembagian kurban. Kemudian ia menjawab, belum. Anak itu bunuh. Loh, karena ujian yang sesungguhnya baru dimulai hari ini. Maksudnya, menjaga hati agar tetap ikhlas jauh lebih sulit daripada mengucapkan kata ikhlas. Anak itu berpikir sejenak, lalu mengangguk pelan. Tak lama kemudian, penyembelihan kurban dilakukan. Suasana langsung hikmat. Tidak ada lagi perdebatan kehormatan. Tidak ada lagi pertengkaran tentang siapa yang paling berjasa. Yang ada hanyalah rasa syukur. Daging kurban dibagikan kepada warga yang membutuhkan. Para janda tua tersenyum bahagia. Anak-anak yatim menerima bagian mereka dengan wajah cerah. Kaum fakir miskin pulang membawa daging dan makanan. Kampung yang beberapa hari lalu dipenuhi perdebatan kini dipenuhi kebahagiaan. Menjelang sore, warga berkumpul menikmati hidangan bersama. Tawa terdengar di mana-mana. Cerita tentang pertengkaran 5 orang kaya mulai berubah menjadi bahan candaan. Seorang warga berkata, aku masih ingat ketika mereka berebut tanduk sapi. Yang lain menambahkan, aku lebih ingat saat Haji Salim mengucapkan selamat tinggal pada uangnya. Gelak tawa kembali pecah. Bahkan kelima orang kaya itu tertawa mendengar kisah mereka sendiri. Kini mereka tidak lagi tersinggung. Mereka justru bersyukur pernah dipermalukan. Karena tanpa rasa malu itu, mungkin mereka tidak akan pernah belajar. Sejak hari itu, kisah 5 orang kaya dan seekor sapi menjadi cerita yang sering diceritakan kembali oleh warga kampung. Bukan karena pertengkarannya, bukan karena kelucuannya, melainkan karena pelajaran yang terkandung di dalamnya. Bahwa ibadah tidak diukur dari besar kecilnya harta yang dikeluarkan, bukan pula dari banyaknya pujian yang diterima, melainkan dari ketulusan hati yang hanya diketahui oleh Allah. Dan setiap kali seorang mulai merasa bangga atas amalnya, warga kamu akan tersenyum lalu berkata, ingatlah sapi kurban 5 orang itu. Maka semua orang akan tertawa. Dan di balik tawa itu, mereka kembali mengingat satu hikmah penting. Keikhlasan adalah bagian paling berharga dari setiap ibadah. Tanpa keikhlasan, amal yang besar bisa menjadi kecil. Tetapi dengan keikhlasan, amal yang sederhana bisa menjadi sangat mulia di sisi Allah. Tamat.